Anak Jakarta, jika menyusuri Jalan Gajah Mada yang ramai menuju kota, anak Jakarta akan menemukan sebuah gedung besar nan indah dengan taman penuh bunga yang memukau. Kini, gedung ini lebih dikenal dengan nama Gedung Arsip Nasional. Hampir 250 tahun lalu, di kawasan Gajah Mada ini banyak berdiri rumah peristirahatan bagi kaum elit yang kaya dan selalu sibuk. Rumah-rumah luas yang berudara segar dan didirikan di luar kota lama ini menyebabkan Batavia bergelar Ratu dari Timur. Dan tahukah anak Jakarta, rumah tempat tim Jakarta berkunjung kali ini adalah milik seorang anggota Dewan Hindia bernama Rainier de Klerk. De Klerk mencapai pangkat calon perwira Angkatan Laut pada 1729 dan datang ke Batavia pada 1731. Karena kepandaian dan kecakapannya, jabatan de Klerk semakin menanjak dan akhirnya pada 1977, ia terpilih menjadi Gubernur Jenderal Hindia ke-31. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jenderal, tepatnya tahun 1760, de Klerk membangun rumah besar di Molle Flats ini di atas sebidang tanah luas yang terbentang jauh lebih ke belakang lagi dari kompleks arsip sekarang. Bangunan rumah induk termasuk gaya tertutup atau closed Dutch style karena tidak memiliki serambi depan atau belakang yang terbuka seperti rumah pada umumnya di daerah tropis. Untuk mengatasi iklim tropis, de Klerk membangun rumah ini dengan langit-langit tinggi dan lantai yang terbuat dari marmer anak Jakarta. Keempat sisi atapnya menjorok keluar, bagian mukanya tegak rata memperlihatkan sedikit hiasan. 7 jendela besar di lantai 2 dan 3 jendela pada setiap sisi pintu masuk menekankan simetri seluruh bangunan. Jika diperhatikan dengan seksama, pintu masuk utama dengan 2 daun pintu yang indah diapit 2 kusen cantik bercat merah dengan lekak-lekuk berwarna emas di sisi kanan dan kiri. Pada jendela di atas pintu dipasang sebuah ukiran simbolis berupa patung seorang wanita yang bernaung di bawah semacam payung kehormatan dengan sebuah jangkar yang melambangkan sebuah harapan di tangannya. Berikutnya, terdapat 6 jendela di lantai bawah dengan hiasan sederhana pada bagian atasnya anak Jakarta. Model jendela geser ini disebut English sash windows, yang sebagian dapat ditarik ke atas atau ke bawah. Anak Jakarta, keindahan lain terlihat pada ukiran alegoris pada jendela-jendela persegi 4 di atas pintu-pintu. Patung seorang wanita dalam gaya barok duduk di atas seekor singa dan menggenggam sebilah tombak di tangan sebelah kanan melambangkan Asia. Lambang Eropa digambarkan pada ukiran lain berbentuk seorang wanita duduk di atas lembu dengan mahkota menghiasi kepalanya. Mahkota ini menunjukkan kuasa de Klerk yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sedangkan ukiran lain terdapat seorang wanita memanggul salib yang melambangkan iman. Pengaruh Tiongkok jelas terlihat sangat kuat dalam seni ukir yang terdapat di dalam rumah de Klerk ya. Terbukti cat warna merah dan emas yang merupakan ciri khas negara tirai bambu mendominasi rumah ini. Keunikan lain di dalam rumah ini terdapat di bagian dinding bagian bawah. Anak Jakarta dapat melihat barisan ubin dengan lukisan yang bercerita mengenai kisah-kisah yang ada di dalam Injil. Saat memasuki gedung ini, suasana abad ke-18 masih terasa loh anak Jakarta. Bisa dibayangkan betapa mewahnya rumah ini jika perabot asli dari hampir 3 abad lalu masih ada. Di lantai 1, de Klerk biasa menjamu para tamunya. Ruangan sebelah kanan dari pintu depan merupakan kantor sang tuan dan sebelah kiri adalah ruangan nyonya besar. Beranjak ke lantai 2, anak Jakarta juga dapat merasakan energi masa lalu, tempat keluarga Klerk menjalani aktivitasnya sehari-hari. Ditambah lagi di lantai ini terdapat perabot yang melengkapi suasana rumah peristirahatan abad ke-18. Melangkah keluar dari bangunan utama, anak Jakarta dapat melihat 2 paviliun yang diperuntukkan untuk tamu-tamu de Klerk. Di belakangnya berdiri bangunan tambahan bertingkat 2 yang dahulu dipakai sebagai dapur dan gudang. Bagian atas tembok muka berbentuk segitiga yang melengkung, mirip kebanyakan rumah di Afrika Selatan yang pada abad ke-18 berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kepergian de Klerk pada 1780, rumah ini sempat beberapa kali berpindah tangan anak Jakarta. Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Sieberg pernah mendiami rumah ini semasa ia menjabat. Tahun 1844,
Rumah ini dijual kepada Dewan Diakon Gereja Reformasi dan digunakan sebagai panti asuhan yatim piatu sampai tahun 1900. Selanjutnya kepemilikan rumah ini berada di tangan pemerintah saat itu. Pada 1925, rumah ini ditata kembali seperti semula setelah beberapa kali mengalami pemugaran. Sejak itulah, rumah ini dijadikan kantor tempat penyimpanan arsip-arsip negara saat itu dengan Jacobus Anne van der Hees sebagai kepalanya. Sesudah kemerdekaan Indonesia, gedung ini berfungsi sebagai arsip nasional pada 1961. Hingga saat ini, gedung yang terkenal sebagai Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia menjadi satu-satunya rumah peristirahatan yang tersisa dan masih terjaga dengan baik anak Jakarta. Oh ya anak Jakarta, tahun 2021 ini, Arsip Nasional Republik Indonesia memasuki usia emasnya. Pastinya banyak sekali tantangan yang harus dilewati dari masa ke masa. Salah satunya adalah memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengelolaan arsip. Bahkan Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada ANRI yang telah membangun sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi agar pengelolaan arsip lebih dinamis, efisien, dan efektif. Dengar-dengar nih anak Jakarta, di tahun ini juga Arsip Nasional Republik Indonesia akan meluncurkan pusat studi arsip kepresidenan yang pastinya sangat menarik untuk kita pelajari ya. Anak Jakarta, sebagai makhluk sosial, pastinya sangatlah menyenangkan jika kita mengumpulkan kenangan berupa surat maupun foto-foto yang menggambarkan kehidupan kita dari masa ke masa. Begitu juga dengan Arsip Nasional Republik Indonesia. Sangatlah penting untuk menjaga arsip bangsa yang merupakan bukti nyata akan perjalanan tanah air kita.